Segalanya bisa diambil dari seorang pria kecuali satu hal, kebebasan terakhir seorang manusia, untuk memilih sikap dalam keadaan apapun, untuk memilih jalannya sendiri. Jadi lu ngerasa hidup lu itu menderita banget. Lu udah ngelakuin yang terbaik, udah sabar nunggu, tapi realita tetap kejam, masih menolak nurutin ekspektasi lu. Lu pun jadi bingung, frustasi, hopeless, dan yang terburuknya, kehilangan motivasi dan mutusin nyerah untuk keep moving forward. Karena frustasi lu akhirnya playing victim. Jadi orang yang negatif, ngerasa udah paham banget arti penderitaan. Tapi sebenarnya lu salah nangkep dalam memaknainya. Lu harus belajar dari sosok inspirasional yang satu ini. Yang mana penderitaannya kalau dibandingin sama lu, gak ada apa-apanya. Dia udah melalui penderitaan level ekstrim yang super berat. Dan dia berhasil melaluinya dan menemukan makna dari situ. Dimana kita semua bisa belajar dari penemuannya. Namanya adalah Viktor Frankl, seorang psikiater Austria Yahudi yang jadi korban persekusi Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler, yang saat itu berusaha menguasai Eropa pada periode 1939 sampai dengan 1945. Keluarganya, ibunya, abangnya dibunuh digas beracun. Istrinya meninggal juga karena sakit tipes pas lagi ditahan di kamp konsentrasi lainnya. Manuskrip hasil riset bertahun-tahun yang udah capek-capek dia kerjain pun disita dan dimusnahkan. Dia pindah-pindah dari kamp konsentrasi satu ke kamp konsentrasi lainnya, jadi budak ngelakuin kerja paksa kayak kuli tanpa bayaran sama sekali kecuali makanan yang bahkan kualitas levelnya itu dari segi nutrisi jauh banget di bawah level makanan penjara. Mungkin bagi orang-orang Yahudi seperti Viktor Frankl ini, hidup di bawah kontrol Nazi Jerman itu mirip kayak para simpatisan PKI setelah peristiwa G30S. Diburu, dimanfaatin dulu untuk kerja paksa, kalau udah nggak bisa dipakai lagi, dibunuh. Terlepas dari kondisi ekstrim yang dia alami selama kurang lebih 3 tahun di kamp konsentrasi Nazi yang terkenal sangat amat sadis dan gak manusiawi, Viktor Frankl berhasil survive. Dan setelah itu dia nulis buku dengan judul Man's Search for Meaning yang menceritakan kisah penderitaan luar biasanya dan pengamatannya selama jadi tahanan politik Nazi Jerman. Nah, jadi apa yang bikin Viktor Frankl ini itu dia berhasil survive? Karena dia berhasil menemukan meaning dalam penderitaan. Pandangan dia terhadap penderitaan agak berbeda dengan rekan-rekannya yang juga mengalami hal yang sama. Dia bilang kayak gini, "Saya memahami bagaimana seorang pria yang sudah kehilangan segalanya masih mampu merasakan bahagia, walaupun cuma sekejap, saat memikirkan seseorang yang disayang. Dalam posisi kehancuran total, ketika seseorang tidak dapat mengekspresikan dirinya dalam tindakan positif, ketika satu-satunya pencapaiannya hanyalah dengan menanggung penderitaannya dengan cara yang benar, dengan cara yang terhormat, di posisi ini seorang pria bisa melalui perenungan penuh kasih terhadap seseorang yang dia sayang, merasakan kebahagiaan." Kalau lu belum nangkep maksud dari kutipan tadi, Viktor Frankl ini bilang kalau lu pun tetap bisa merasakan bahagia, bahkan dalam kondisi tekanan level ekstrim sekalipun. Rasa bahagia itu datang dari kebanggaan karena lu mampu menahan beban yang maha berat. Dan di kondisi ini lu yakin sesuatu yang indah telah menunggu di depan. Dalam kasus Viktor Frankl, sesuatu yang ngebantu dia untuk tetap survive adalah manuskripnya. Dia masih merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan manuskripnya tersebut. Juga renungan indah reuni dengan istri dan keluarga tercinta membuatnya tetap bertahan hidup. Friedrich Nietzsche pernah bilang, dia yang punya why untuk hidup mampu menanggung segala how. Selain dirinya sendiri, Viktor Frankl ini juga mengamati rekan-rekannya yang berhasil survive dan yang tidak berhasil survive. Dia cerita kayak gini, "Saya pernah mengalami kejadian dramatis tentang hubungan erat antara hilangnya optimisme akan masa depan dengan menyerah untuk bertahan hidup. Ketika F bercerita tentang mimpinya, dia penuh harapan dan sangat optimis bahwa hari pembebasan akan tiba. Tapi ketika hari yang dijanjikan semakin dekat, berita perang yang sampai ke camp kami membuat kami menyimpulkan hari pembebasan seperti yang diimpikan F tidak akan datang. Tanggal 29 Maret, F tiba-tiba jatuh sakit dan mengalami demam tinggi. Tanggal 30 Maret, di mana di mimpinya ini merupakan hari pembebasan, dia mengigau hebat dan kehilangan kesadaran. Tanggal 31 Maret, dia meninggal. Ketika rekannya tersebut optimis kalau hari pembebasan pasti akan tiba, tubuhnya merespon secara positif dan dia juga jadi sehat walafiat. Tapi pas prediksinya itu meleset, si orang itu jadi hilang harapan, sakit, terus mati. Kadang tuh kita tuh selalu merasa kayak kita itu nggak punya opsi, padahal realitanya kita selalu punya opsi. Viktor Frankl juga mengamati rekan-rekan lainnya yang berhasil survive adalah mereka yang paham kalau mereka tuh masih punya istilahnya the last of the human freedoms.
Meskipun kondisi seperti kurang tidur, makanan yang sedikit, dan berbagai tekanan mental membuat tahanan terbiasa dengan reaksi tertentu. Analisis akhir menunjukkan bagaimana seorang tahanan bertindak adalah hasil keputusan intrinsiknya, bukan pengaruh lingkungan camp saja. Oleh karena itu, pada dasarnya siapapun dapat memutuskan apa yang akan terjadi padanya secara mental dan spiritual. Dia mungkin mampu mempertahankan martabat dan harga dirinya bahkan di situasi ekstrim seperti di camp konsentrasi. Kalau di kondisi kita, hal-hal yang bikin kita hilang harapan mungkin kayak ditinggal cewek, di PHK, bisnisnya bangkrut, jatuh miskin, dihianatin sama teman, dan respon alamiah kita pas berhadapan sama situasi tersebut ya udah pasti stres dan kita kayak nggak punya kontrol. Viktor Frankl ini berusaha bilang sama lo di sini bahwa seburuk apapun kondisi yang menimpa diri lo tetap punya opsi. Opsi yang nggak bakalan bisa dikontrol bahkan oleh opresor hebat kayak tentara Nazi, yaitu opsi untuk bagaimana lu merespon keadaan. Alasan kenapa mayoritas orang jadi playing victim ketika berhadapan sama kondisi yang berat adalah karena ego. Dan ego dalam diri lu muncul karena gimana pandangan lu terhadap diri lu dengan hidup. Jadi ada dua jenis orang. Satu, yang beranggapan kalau hidup harus melayani dan ngedengerin kemauan dia. Dan yang kedua adalah yang beranggapan kalau dialah yang harus merespon dan melayani kemauan hidup. Udah bisa lo tebak, yang gue sebutin tadi pertama adalah kategori orang yang selfish dan egois. Yang kedua adalah yang menurut Viktor Frankl tipikal individu yang berhasil survive dari kejamnya camp konsentrasi Nazi Jerman. Yang paling dibutuhkan adalah perubahan fundamental dalam sikap kita terhadap hidup. Kita harus belajar dan mengajari pria-pria yang putus asa bahwa yang terpenting bukanlah apa yang dia harapkan dari hidup, melainkan apa yang hidup harapkan dari dia. Kita harus berhenti bertanya tentang apa arti hidup, tapi sebaliknya, yaitu menganggap diri kita sebagai orang yang melayani hidup, setiap hari dan setiap jam. Pada akhirnya, ego adalah musuh terbesar buat lu yang ingin bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Ego bikin lu terlalu fokus sama diri lu sendiri, menghalangi lu untuk melihat sesuatu yang lebih besar di atas diri lu. Lu ngelihat penderitaan sebagai punishment dari alam, bukan sebagai kesempatan untuk bikin lu lebih grow lagi secara mental dan spiritual. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Viktor Frankl menyempurnakan teori logoterapi yang dia udah mulai kerjain sebelum Perang Dunia berkecamuk. Premis dari teori logoterapi ini adalah ultimate goal dari setiap manusia adalah menemukan makna hidup. Menurutnya, makna hidup baru akan lo temukan ketika lo berhasil mengesampingkan ego. Atau dalam istilah yang Viktor Frankl sendiri buat, the self-transcendence of human existence. Semakin seseorang melupakan dirinya sendiri dengan menyerahkan dirinya ke sesuatu yang lebih besar seperti melayani atau mencintai orang lain, semakin manusia dan semakin dia mengaktualisasikan dirinya. Apa yang disebut sebagai self-actualization sebenarnya adalah keliru. Semakin seseorang berusaha untuk itu, semakin dia akan kehilangan. Dengan kata lain, self-actualization sebenarnya merupakan efek samping dari self-transcendence. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau misalkan lo terbantu dan suka sama kontennya, please like dan juga dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan komen di kolom komentar apa yang lo pikirkan tentang topik kali ini, khususnya tentang tokoh seorang Viktor Frankl. Terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya.